Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar perkembangan makhluk hidup. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, perkembangbiakan yang pertama, manusia. Manusia berkembang biak dengan melahirkan. Nah, jadi manusia mempunyai anak dengan cara melahirkan. Lalu yang kedua ada hewan. Hewan berkembang biak dengan bertelur. Nah, atau bisa dikatakan dengan ovipar. Baik, ulangi. Bertelur atau bisa dikatakan ovipar. Nah, contohnya dari ovipar itu sendiri apa? Katak, cicak, ayam, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua ada hewan berkembang biak dengan cara melahirkan. Bisa dikatakan dengan vivipar. Nah, contohnya kucing, sapi, paus, dan lain sebagainya. Nah, ada juga hewan yang berkembang biak dengan bertelur atau melahirkan. Namanya ovovivipar. Nah, ovovivipar ini bertelur juga melahirkan. Nah, bagaimana sih Bu Naim bertelur dan melahirkan itu? Nah, bertelur melahirkan itu bukan suatu saat bertelur, suatu saat melahirkan, bukan seperti itu. Nah, akan tetapi bertelurnya telurnya disimpan di dalam tubuh, lalu ketika mengeluarkan anak itu dengan cara melahirkan. Nah, seperti contohnya kuda laut, hiu, ular, dan lain sebagainya. Nah, semisal kita ambil contoh dari hiu. Nah, hiu dalam jenisnya menyimpan telurnya di dalam perutnya, di dalam tubuhnya. Nah, sampai menetas di dalam tubuh. Nah, kalau sudah nanti akan melahirkan berupa anak hiu. Nah, sama seperti kuda laut. Nah, kuda laut betina itu kalau sudah mempunyai telur, nah, kuda laut yang jantan akan mengambil alih telurnya. Nah, lalu disimpan di kantongnya. Ketika sudah disimpan di kantongnya, nanti akan keluar telurnya dari kantongnya si jantan, kuda laut jantan. Jadi terlihat seperti kuda laut jantan yang melahirkan. Nah, padahal hanya menyimpan telur-telurnya saja. Nah, seperti itu. Nah, cara membedakannya bagaimana sih ovipar dengan vivipar itu? Biar tidak bingung, Bu Naim ada sedikit tips kecil. Nah, kalau ovipar itu diawali dengan huruf O. Nah, huruf O itu berarti O itu kan bulat. Nah, bulat bundar. Nah, berarti ovipar itu bertelur. Nah, kalau vivipar, nah berarti melahirkan. Nah, cukup paham ya. Nah, jadi kalau ovipar itu O diawali huruf O, berarti itu bertelur, ovipar. Nah, kalau vivipar melahirkan. Baik, selanjutnya dari tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan biji. Ini yang pertama. Jadi dari biji tumbuh menjadi tumbuhan besar. Contohnya seperti apa? Serikaya, cabai, belimbing, ataupun tumbuhan yang lainnya. Tomat itu. Lalu tumbuhan yang kedua yakni tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Nah, tunas itu apa sih? Tunas itu tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Jadi di samping tumbuhan yang induk, tumbuhan yang pertama, tumbuhan yang sudah besar, itu akan tumbuh lagi tumbuhan yang baru. Itu dikatakan dengan tunas. Nah, contohnya seperti apa? Seperti bambu, seperti pisang. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi tumbuhan berkembang biak dengan stek. Nah, stek itu apa sih? Memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Dari bagian tumbuhan itu dipotong. Nah, bisa dari akar, bisa dari batang, bisa dari daun. Nah, seperti itu. Lalu,
Tumbuhan berkembang biak dengan okulasi. Nah, okulasi itu apa sih? Nah, okulasi itu memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman yang lain yang sama jenisnya. Nah, semisal seperti ini. Ada tumbuhan rambutan atau tumbuhan kelengkeng. Nah, tumbuhan rambutan itu pohon satu, ada pohon jenis satu dengan pohon yang jenis dua. Nah, dipotong, nah, lalu ditempelkan ke tanaman yang satunya lagi. Nah, seperti itu. Jadi, entah ditempel menggunakan solasi atau kain. Nah, dipotong lalu ditempelkan. Lalu ada dengan spora, berkembang biak dengan spora. Spora itu tumbuhan yang jenis paku-pakuan atau lumut atau jamur. Lalu lagi tumbuhan berkembang biak dengan cangkok. Cangkok itu apa sih? Melukai bagian batang tumbuhan, lalu dibungkus tanah, kemudian ditutup dengan plastik. Nah, hampir seperti okulasi tadi. Nah, jadi dipotong batangnya, lalu dibungkus tanah. Nah, setelah dipotong batangnya, lalu dikupas. Dikupas lalu diberi tanah. Ditutup dengan plastik, diikat. Nah, kalau sudah muncul akarnya, tumbuhan yang berisi tanah tadi dipotong, lalu dijadikan ke pot yang baru atau tanah yang baru. Nah, seperti itu. Kan kalau sudah akarnya kan bisa tumbuh ya. Lalu tumbuhan berkembang biak dengan rizoma atau rimpang. Baik, Bunai ulangi. Rizoma atau rimpang. Nah, batang menjalar yang terdapat di bawah tanah berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Nah, jadi rizoma ini batangnya berada di bawah tanah, lalu berbentuk buku-buku. Buku-buku itu besar-besar. Nah, contohnya seperti apa? Jahe, kunyit, kencur, dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada di dalam tanah akarnya. Akarnya berupa, yaitu tadi, berupa kencur, itu tadi. Baik, selanjutnya tumbuhan berkembang biak dengan umbi. Nah, umbi ini apa sih? Umbi itu tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Nah, hampir sama seperti rimpang tadi. Akan tetapi, rimpang itu lebih ke bumbu-bumbu. Nah, kalau umbi ini lebih ke bahan-bahan pokoknya. Nah, ada 3 jenis umbi, yakni umbi batang, umbi akar, dan juga umbi lapis. Nah, umbi batang. Nah, umbi batang itu apa? Umbi batang itu batangnya yang tumbuh di dalam tanah. Nah, lalu batang yang di dalam tanah tadi menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kentang. Nah, kalau umbinya tadi ditanam, tunasnya bisa tumbuh membentuk tumbuhan baru. Nah, ya seperti itu tadi, batangnya yang di dalam tanah tadi muncul berupa kentang. Nah, ataupun ubi jalar. Nah, lalu yang selanjutnya umbi akar. Nah, umbi akar ini contohnya seperti wortel. Nah, kan berupa akar itu di dalam tanah. Akar yang di dalam tanah lalu membentuk cadangan makanan ya berupa wortel. Baik, lalu kalau contohnya umbi lapis itu apa? Contohnya dari umbi lapis itu bawang merah. Nah, anak-anak tahu kan bawang merah itu kan berlapis-lapis. Ada lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, dan seterusnya. Itu kan berlapis-lapis. Nah, kalau umbi lapis contohnya seperti bawang tadi. Jadi ketika dikupas ada lapisan-lapisan lagi. Nah, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.